Ketemu lagi bersama Bapak Muiz Givari. Kali ini kita akan membahas mengenai operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Oke, sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran agar kalian tahu pencapaian belajar kali ini. Oke. Siswa dapat mengetahui dan menerapkan yang pertama, operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Yang kedua, masalah kontekstual pada operasi bentuk aljabar. Dan yang ketiga, masalah nyata pada operasi bentuk aljabar. Operasi perkalian bentuk aljabar. Lihat bahwa ada peti ubi ungu, bisa kita misalkan dengan Z. Jadi Z sama dengan peti ubi. Oke, sekarang kita lihat lagi. Banyaknya peti ubi ungu ada 3, maka kita 3 dikalikan dengan Z sama dengan 3Z. Nah, di sini ada 3 dikali 2x karena perkalian. Bagaimana sih cara menyelesaikan persoalan ini? Oke, kita akan memperhatikan ilustrasi berikut. Arif, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Arif, saya mau beli 2 karung gandum, tapi setiap 2 karung gandum diantar masing-masing di hari yang berbeda. 2 karung gandum di hari Senin, 2 karung gandum di hari Selasa, dan 2 karung gandum di hari Rabu. Oke, berarti totalnya ada 6 karung ya. Nah, dari data tersebut, kita masuk ke sudut pandang Andi sebagai pembeli. Di sini juga ada unsur perkalian aljabar. Tadi Andi meminta Arif mengantarkannya masing-masing 2 karung setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu. Maka bisa kita tulis nih, buat yang hari Senin itu menjadi 2x. Ditambah juga dengan yang hari Selasa menjadi 2x. Ditambah juga yang hari Rabu menjadi 2x. Karena ada 3 2x nya, maka 3 dikali dengan 2x sama dengan 6x. Nah, kita bisa mencoba melihat dari sudut pandang Arif. Arif mengantar 2 karung gandum selama 3 hari. Senin 2 karung, berarti dia berkurang ya, menjadi negatif 2x. Yang hari Selasa juga negatif 2x, dan yang hari Rabu juga negatif 2x. Nah, maka 3 dikali negatif 2x, maka menjadi negatif 6x. Nah, bagaimana sih cara menyatakan perkalian bentuk aljabar? Yang pertama, dalam bentuk aljabar, hapus tanda perkalian. 2, ketika mengkalikan bilangan dan huruf, tulislah di depan huruf bilangannya. Bagaimana kalau ada contoh soal 2 dikali x plus y? Oke, kita misalkan menjadi 1 karung gandum dengan x dan 1 tomat dengan y. Tentunya jumlah beratnya bertambah, maka bisa kita misalkan operasinya menjadi penjumlahan. Ternyata kamu tidak hanya membeli 1, tapi menambah lagi 1 karung gandum dan 1 peti tomatnya. Karena kamu membeli 2 kali, maka 2 dikali x plus y hasilnya sama dengan 2 dikali x plus y ya. SD kalian pernah belajar mencari luas persegi dan persegi panjang kan? Apa yang kalian pelajari waktu SD masih bisa kita gunakan. Lihat, ada persegi yang Bapak misalkan sisinya yaitu Z, karena belum diketahui. Luas persegi adalah Z dikali dengan Z, maka hasilnya adalah Z kuadrat.
Kita ke contoh soalnya. Z dikali Z dikali Z. Berapakah hasilnya? Kita tahu tadi Z dikalikan dengan Z itu sama dengan Z kuadrat. Berarti Z kuadrat dikalikan dengan Z hasilnya akan menjadi Z pangkat 3. Nah, seperti itu ya cara memperkalikan variabel yang sama. Nah, kesimpulannya apa? Kalau Z dikali Z dikali Z itu sama dengan Z pangkat 3. Kalau Z dikali Z itu sama dengan Z kuadrat. Nah, ada pertanyaan nih, Pak, bagaimana kalau perkalian variabelnya itu berbeda? Kalau kita tadi menggunakan persegi, sekarang kita akan menggunakan persegi panjang. Bapak misalkan panjang dari persegi itu adalah B dan lebarnya itu adalah A. Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali dengan lebar. Karena kita tadi sudah memisalkan panjang dan lebarnya, maka untuk luasnya persegi panjang ini adalah B dikali A sama dengan AB. Kenapa? Karena salah satu sifat aljabar bersifat komutatif atau pertukaran. Sebenarnya bisa aja B dikali A, tapi karena komutatif, huruf yang terlebih dahulu yaitu A, maka A yang ditaruh di depan. Seperti itu. Oke, kita ke bagian selanjutnya yaitu operasi pembagian bentuk aljabar. Bagaimana jika ada soal pembagian 6Z dibagi dengan 2? Kita bisa menuliskan menjadi 6Z per 2. Hasilnya oke, kita akan memulainya menggunakan ilustrasi untuk memecahkan masalahnya. Ada apa menghubungiku? Ada yang bisa saya bantu? Ini Andi, saya mau membagikan 6 karung gandum ini kepada orang yang membutuhkan. Tapi harus banyaknya karung gandum ke setiap orang harus sama. Apakah kamu bisa membantu saya? Tentu bisa, setiap orang mendapatkan 3 karung gandum. Setelah kita mendengarkan percakapan Andi dan Arif, maka kita bisa buat penyelesaiannya. Arif memiliki 6 karung gandum. Kita misalkan menjadi 6Z. Arif mau membaginya sama rata. Berarti operasinya adalah pembagian kepada 2 orang yang membutuhkan. Jadi kita bisa tulis menjadi 2. Dan yang masing-masing 3Z sama 3Z. Jadi setiap orang mendapatkan 3 karung gandum 3 sama karung 3 gandum. Maka bisa kita tulis menjadi 3Z ya, keduanya. Selanjutnya, bagaimana jika soalnya seperti ini? 6Z per 2Z. Oke, kita akan mulai dengan ilustrasinya untuk memecahkan masalah berikut. Ada yang bisa saya bantu kembali, Arif? Ini Andi, saya mau berbagi 6 karung gandum, masing-masing 2 karung gandum per orang. Berapa banyak orang yang harus saya kasih? Tentu bisa, kamu hanya perlu memanggil 3 orang saja. Ada 6 karung gandum. Kita bisa misalkan menjadi 6Z. Karena dibagi dengan 2 karung gandum untuk beberapa orang yang harus sama rata, maka masing-masing orang pertama mendapatkan 2 karung, orang kedua mendapatkan 2 karung, orang yang ketiga mendapatkan 3 karung. Jadi orang yang harus diberi yaitu 3 orang. Bagaimana kalau pada soal X plus Y dibagi dengan 2? X itu kita bisa misalkan menjadi karung gandum dan Y kita misalkan menjadi galon air. Karena beratnya dijumlahkan, tentu operasinya penjumlahan. Jadi X plus Y karena dibagi dengan 2 orang, maka X plus Y per 2. Apakah ini bisa disederhanakan? Ini sudah disederhanakan seperti ini saja, karena yang pembilangnya variabelnya berbeda. Masuk ke substitusi. Ada 2 buah alpukat ditambahkan 2 kotak yang kita bisa misalkan menjadi 2C. Katakanlah Budi menambahkan 3 alpukat ke masing-masing kotak. Maka C-nya bisa kita ganti menjadi 3. Nah,
inilah yang dinamakan substitusi dari yang bilangan tidak diketahui menjadi diketahui. Oke, 1 ditambah 2 dikali 3, berapa hasilnya? Yaitu 1 ditambah 6 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 7. Sekarang kita lanjut ke soal diskusi. Ini soal diskusi yang pertama. Mamat dan Riri memiliki kebun yang luasnya sama. Kebun Mamat berbentuk persegi panjang, sedangkan kebun Riri berbentuk trapesium. Mamat memiliki kebun dengan panjang X plus 8 meter dan lebarnya X plus 5 meter. Riri memiliki kebun salah satu sisinya sama dengan lebar kebun Mamat. Sisi yang lain 3 meter dan tingginya adalah 20 meter. Tentukan lebar kebun Mamat. Jelaskan konsep yang digunakan. Silakan diskusikan bersama teman kalian. Oke, setelah kalian diskusi, kita akan membahasnya. Diketahui kebun Mamat berbentuk persegi panjang dengan panjangnya X plus 8 dan lebarnya X plus 5. Kebun Riri berbentuk trapesium. Sisi A karena sama dengan lebarnya, maka A-nya X plus 5. Sisi yang lain, kita misalkan B itu sama dengan 3 dan tingginya T sama dengan 20. Yang ditanyakan adalah lebar kebun Mamat. Kita tahu bahwa kebun yang luasnya sama, ya, itu kata kuncinya. Maka kita bisa jawab bahwa luas kebun Mamat itu sama dengan luas kebun Riri. Luas persegi panjang adalah panjang dikali dengan lebar. Sedangkan luas trapesium A ditambah B per 2 dikalikan dengan T. Maka menjadi seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya. Lalu kita lihat nih bahwa kurung yang ada di X plus 5 kita hilangkan. Setelah itu, apakah ada yang bisa diperkecil? Tentu saja ada. Yaitu 20 bisa dibagi dengan 2 dan 2 bisa dibagi dengan 2. Maka 2 dibagi dengan 2 itu hasilnya 1 dan 20 dibagi dengan 2 itu hasilnya 10. Maka bisa kita tulis seperti ini. X plus 8 dikalikan X plus 5 sama dengan X plus 8 dikali dengan 10. Nah, kita juga bisa mengurungnya kembali jika ada operasi perkalian. Jadi X plus 8 dikali X plus 5 sama dengan X plus 8 dikali dengan 10. Nah, untuk menghilangkan atau menghabiskan si X plus 8 yang berada di ruas kanan, maka bisa kita bagi. Jadi yang ruas kiri dibagi, yang ruas kanan juga dibagi. X plus 8 dikali X plus 5 per X plus 8 sama dengan X plus 8 per X plus 8 dikali dengan 10. Jika X plus 8 dibagi dengan X plus 8 itu akan menghasilkan 1. Begitu juga baik yang ruas kiri maupun ruas kanan. Jadi 1 dikali X itu berarti X ya. Sedangkan 1 dikali 10 berarti 10. Maka X plus 5 sama dengan 10. Sekarang untuk menghabisi si 5-nya yang berada di ruas kiri, maka kalau ini penjumlahan kita menggunakan lawannya yaitu pengurangan dengan angka yang sama yaitu 5. Jadi dikurang 5 ya. X plus 5 dikurang 5 sama dengan 10 juga dikurang 5. Jadi X sama dengan 5. Sekarang kita bisa memasukkan si X ini ke dalam lebarnya yang punya Mamat, yaitu X plus 5. Maka kita substitusikan. Jadi lebar sama dengan X plus 5. Kita ganti nih X nya menjadi 5. Jadi L sama dengan 5 ditambah 5. Jadi lebarnya atau L nya itu 10. Kesimpulannya apa? Jadi lebar kebun Mamat adalah 10 meter. Kita ke soal diskusi yang kedua. Periksalah apakah hasil ini sudah benar. Jika menurutmu kurang tepat, berikanlah alasanmu dan perbaiki hasilnya.
X dikali X tambah Y tambah 30Z ditambah Z dikurang Y sama dengan 4. 2X ditambah Y dikurang Y tambah 30Z kuadrat sama dengan 4, maka hasilnya menjadi 2X plus 30Z kuadrat sama dengan 4. Silakan diskusikan bersama teman kalian untuk soal nomor 2 ini. Jika kalian sudah berdiskusi, ini adalah jawabannya. Kalian lihat ya, yang ada stabilo warna orange, yaitu di 2X dan 30Z kuadrat. Nah, ini adalah letak kesalahannya. Kenapa? Masih terdapat kesalahan dari operasi perkalian, yaitu di 2X dan penjumlahan di 30Z kuadrat. Yang seharusnya itu adalah X kuadrat, dan yang 30Z kuadrat itu menjadi 31Z, karena kan 30Z ditambah Z menjadi 31Z. Jadi hasil akhir yang benarnya adalah X kuadrat ditambah 31Z kuadrat sama dengan 4. Oke, sekarang kita merefleksikan pembelajaran hari ini untuk operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Perbedaan penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, X dikali X itu sama dengan 2X. Sedangkan 3X min 2X itu sama dengan X. Jadi kita udah tahu nih ya, perbedaan antara penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, jika perkalian, X dikali X itu sama dengan X kuadrat. Kalau AX dikalikan dengan X, maka AX kuadrat di mana si A ini bisa kita rubah menjadi angka ataupun huruf ya. Bagaimana jika variabelnya berbeda? Untuk penjumlahan, jika X plus Y itu tetap, yaitu X plus Y saja. Begitu juga dengan X min Y, itu tetap X min Y saja. Sekarang perkalian, X dikali Y sama dengan XY. Jadi berbeda antara perkalian dan penjumlahan. Kalau perkalian itu tetap ya, X plus Y ya tetap X plus Y. Kalau perkalian, X dikali dengan Y itu sama dengan XY. AX dikalikan dengan Y sama dengan AXY. Sekarang pembagian operasi bentuk aljabar. Jika ada 6X per 3 itu sama dengan 2X. Dan jika ada 4X per 2X itu sama dengan 2. Kira-kira ada lagi nggak untuk refleksi pembelajaran kali ini? Cukup sekian pembelajaran kali ini untuk operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Minggu depan kita akan membahas mengenai penyederhanaan bentuk aljabar. Sebelum itu kalian bisa belajar dulu di rumah. Apabila ada kesalahan, maaf. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.